But not a single penny. No, I mean it, not a single penny. If Republican wins, inflation is going to get worse. It's that simple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan memberikan informasi seputar induk kripto, yaitu Bitcoin teman-teman ya. Karena kalau kita lihat market Bitcoin atau induk kripto saat ini memang naik turun teman-teman. Oke, nah kira-kira naik turunnya itu ada apa sih kemarin ya, sampai-sampai harga Bitcoin itu mencapai level 18.000 US dollar teman-teman. Setelah bulan-bulan kemarin kita tahu ya harga BTC itu ke level 20.000 US dollar dan terjun payung gitu teman-teman ya, makin ke sini ya. Dan saat ini mengalami kenaikan lagi nih cuy. Nah kira-kira ada apa sebenarnya teman? Nanti bakal dibahas semua di video ini ya. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So nggak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman, di sini Didi sudah masuk di coin market cap teman ya. Seperti yang sudah dikatakan tadi ya, bahwa Bitcoin saat ini tuh mengalami kenaikan ya sebesar 3,68%, dan tepatnya saat ini Bitcoin berada di level 19.830 US dollar teman-teman. Oke, dan untuk volume transaksi 24 jamnya ya, si induk kripto ini mengalami pertumbuhan sekitar 92,44% ya. Jadi pertumbuhannya cukup cepat ya dalam kurun waktu 24 jam saja. Nah kira-kira ada apa nih Ci? Jadi kalau kalian lihat ya di overview atau di chart dari si BTC ini teman-teman ya, pada tanggal 13 bulan 10 2022 ya, jam 8.20 PM, level Bitcoin itu berada di level 18.300 cuy. Dan setelah itu ya, dia itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman ya, sampai saat ini berada di level 19.800 US dollar cuy ya. Jadi kenaikannya cukup lumayan lah teman ya. Dan kalau kita lihat di coin360.com teman ya, kalian bisa lihat sendiri ya, market semuanya sudah mulai menghijau ya, karena memang dorongan dari induk kripto yang mengalami kenaikan teman ya dalam kurun waktu satu hari ini cuy ya. Jadi dampaknya ke altcoin juga ya, bahkan koin meme juga teman ya. Namun untuk dampaknya itu nggak signifikan teman-teman ya, baru kenaikannya itu rata-rata 1-3%an lah, sama seperti induk kriptonya teman ya. Nah kira-kira apa sih penyebabnya teman-teman? Langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman-teman ya, di sini dikutip dari Wager.guru teman-teman ya, dimana inflasi AS turun nih menjadi 8,2% ya di bulan September teman-teman ya. Jadi di bulan-bulan lalu teman ya, memang inflasi AS itu sudah mengalami penurunan teman. Nah bulan lalu teman ya, inflasi AS itu kalau nggak salah sekitar di 8,5% gitu teman ya. Dan kemarin juga AS itu juga sempat menaikkan suku bunganya lagi yang berdampak kepada penurunan inflasi lagi nih. Dan saat ini inflasi AS itu turun menjadi 8,2% nih di bulan September kemarin cuy. Oke, biasanya teman ya, menjelang pengumuman hasil CPI atau Customer Price Index atau indeks harga konsumen teman ya, itu adalah merupakan momen ketar-ketir bagi para investor. Nah kenapa ketar-ketir ya? Nah karena ketika hasil CPI atau Customer Index ini naik teman ya, otomatis ini akan berpengaruh banget terhadap ekonomi global yang menyebabkan kebanyakan saham atau cryptocurrency itu mengalami penurunan teman ya. Namun sebaliknya, jika hasil CPI atau Customer Price Index ini turun teman ya, kebanyakan saham atau cryptocurrency itu malah mengalami kenaikan teman ya. Karena ketika CPI atau Customer Price Index ini turun teman, itu adalah dampak positif teman ya. Itu menandakan bahwa inflasi itu turun teman. Dan sempat kemarin Wager.guru juga men-tweet teman ya mengenai hal ini ya, pada 13 Oktober ya, katanya breaking news nih ya, inflasi di AS itu turun 8,2% teman ya, dibandingkan dengan bulan Februari 2022 teman. Nah namun kalian jangan seneng dulu teman ya, mentang-mentang CPI-nya ini turun teman ya, lalu kalian seneng ya, bolehlah seneng teman ya, karena harga dari cryptocurrency saat ini mengalami kenaikan. Namun jangan salah teman ya, di sini banyak para ahli itu percaya nih bahwa Bank Sentral itu akan menerapkan kenaikan suku bunga 75 basis point lagi pada pertemuan berikutnya cuy. Wadaw ya, ini nih ya,
Jadi kecanduan nih AS ini menaikkan suku bunganya teman-teman. Karena memang kalau kita lihat histori sebelumnya teman-teman, setiap AS itu mengatasi inflasi ya, dia pasti menaikkan suku bunganya untuk mengcover inflasi di negaranya teman-teman. Nah, setelah dia menaikkan suku bunganya teman-teman, maka imbasnya itu CPI atau inflasi di Amerika itu menurun teman-teman ya. Nah, ini nih yang membuat kecanduan. Makanya banyak para ahli percaya bahwa Bank Sentral akan menerapkan kenaikan suku bunga 75 basis poin lagi pada pertemuan berikutnya teman ya. Bisa jadi teman ya, ketika inflasi di Amerika naik lagi ya, Amerika itu akan melakukan hal yang sama teman ya, akan menaikkan suku bunganya lagi ya. Ini yang membuat para investor sedikit ketar-ketir ya, karena memang melihat ekonomi global saat ini tuh masih gonjang-ganjing, jadi belum baik-baik saja cuy. Oke, jadi meskipun saat ini ya market kripto itu mengalami kenaikan, itu menurut Didi sifatnya itu hanya sementara teman ya. Patennya itu kita beracuan kepada sentimen-sentimen ekonomi global ya. Jadi kalau misalkan ekonomi global itu membaik, otomatis semua itu akan mengikuti teman ya. Seperti harga-harga saham serta market cryptocurrency teman. Dan jika sebaliknya, market juga akan mengikuti teman ya. Oke. Nah, di sini dijelaskan nih teman ya, katanya tepat sebelum rilis CPI teman ya, Bitcoin itu telah tergelincir di bawah 19.000 US dollar, atau tepatnya itu tadi di sekitar ini teman ya, 18.300 dolaran lah teman ya, di tanggal 13 bulan 10 2022 teman. Nah, hal tersebut dikarenakan karena adanya ketakutan hasil dari CPI itu mengalami kenaikan teman ya. Namun nyatanya setelah diumumkan kemarin teman ya, hasil CPI itu mengalami penurunan teman ya, yang menyebabkan teman ya, harga dari market cryptocurrency saat ini tuh mengalami kenaikan yang cukup lumayan teman-teman ya. Untuk induk kripto mengalami kenaikan 3,73% untuk saat ini. Dan kalian juga bisa lihat sendiri ya teman ya, untuk altcoin, meme coin dan beberapa koin-koin lainnya ya sudah mulai menghijau teman ya, kalau kita lihat di coin360.com ini teman. Alasan tersebut teman-teman ya juga disampaikan oleh Michael Van de Poppe, di mana dia itu men-tweet pada 13 Oktober 2022 kemarin cuy. Katanya pasar menjual karena ketakutan menembus atap, atau ketakutan ketika hasil CPI-nya itu mengalami kenaikan cuy ya. Dan menurutnya mungkin ini adalah titik data paling hipit ya teman-teman ya tahun ini katanya. Jadi intinya teman ya, menurut Michael Van de Poppe teman ya, penurunan kemarin teman ya, sehingga menyebabkan harga Bitcoin itu terjun hingga level 18.000 US dollar karena memang ketakutan teman ya mengenai hasil CPI teman ya, atau Customer Power Index-nya itu naik teman ya. Ternyata kemarin sudah diumumkan bahwa CPI-nya itu mengalami penurunan, dan inflasi di Amerika itu turun menjadi 8,2% untuk saat ini cuy ya. Namun yang harus kita waspadai teman ya, banyak para ahli itu percaya bahwa Bank Sentral itu akan menerapkan kenaikan suku bunga 75 basis poin lagi pada pertemuan berikutnya cuy ya. Jadi bisa dibilang seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, pihak Amerika itu kecanduan ya untuk mengatasi inflasi dengan menaikkan suku bunganya lagi ya. Dan itu memang sudah disampaikan oleh AS teman-teman ya, bahwa katanya nggak menutup kemungkinan dia itu akan menaikkan suku bunganya lagi ketika dia mengalami inflasi yang lebih tinggi. Jadi itu sudah disampaikan di video di sebelumnya ya, mengenai inflasi di AS ini cuy. Jadi bisa dibilang teman ya, untuk kenaikan BTC untuk saat ini teman ya, itu bersifat sementara teman. Jadi kalian tuh juga harus hati-hati teman ya, ketika inflasi AS naik ya, AS akan menaikkan suku bunga ya teman-teman, dan itu juga pasti akan berefek kepada market global serta market cryptocurrency cuy. Nah oke, untuk berikutnya dikutip dari bitcoin.com, di mana katanya di sini Rich Dad Poor Dad teman ya, Robert Kiyosaki memperingatkan tentang Perang Dunia 3 cuy. Oke. Jadi kalau di video ini sebelumnya temen ya, Robert Kiyosaki itu menekankan para investor ya untuk berinvestasi ke uang nyata ya. Di sini uang nyata yang dimaksud Robert Kiyosaki itu adalah seperti perak, emas atau Bitcoin ya. Karena memang Robert Kiyosaki itu tidak percaya dengan uang fiat, yaitu US dollar teman. Oke, karena US dollar tuh bisa dicetak seenak jidatnya lah, intinya seperti itu. Nah kali ini teman ya, Robert Kiyosaki men-tweet memperingatkan tentang Perang Dunia 3 cuy ya. Apakah Perang Dunia 3 ini akan benar-benar terjadi cuy, yang menyebabkan akan porak-porandanya ekonomi global cuy. Nah yuk kita kepoin. Jadi nah oke, jadi pekan ini teman ya, Robert Kiyosaki itu men-tweet lagi nih, katanya, apakah Anda siap untuk Perang Dunia 3 teman ya? Sejarah menunjukkan perang adalah tentang energi
memiliki minyak dan batu bara. Oke, jadi bicara minyak dan batu bara, teman-teman ya, pikiran kita itu pasti mengarah ke Ukraina dan Rusia, teman ya. Karena apa ya? Karena efek atau dampak dari invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina ini, teman-teman, menimbulkan banyak tekanan ekonomi global, teman ya, yang dimana banyak negara-negara barat ya yang menyangsi ekonomi Rusia, teman ya. Nah, saat ini, teman ya, Rusia itu juga membalikkan sanksi tersebut, teman ya, dengan menyetop gas, minyak, batu bara ya ke negara-negara Eropa, di mana kita tahu negara Eropa sebentar lagi memasuki musim dingin ya. Makanya di video Didi sebelumnya Didi sudah membahas, teman-teman, bahwa Rusia itu akan membekukan Eropa, cuy. Nah, di sini Robert Kiyosaki itu men-tweet katanya sejarah menunjukkan perang adalah tentang energi, minyak dan batu bara, teman ya. Apakah mungkin dengan di stopnya ya, teman ya, minyak, batu bara dan lain-lain ya yang berbentuk energi ya, teman ya, oleh Rusia ke Eropa, ini nantinya akan memicu perang dunia ketiga, cuy. Bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini menurutnya, teman ya, Hitler menginvasi negara-negara seperti Rumania untuk minyak dan batu bara mereka. Jepang menyerang Pearl Harbor ketika AS memotong Jepang dari minyak, katanya, teman. Bisa diartikan, teman-teman ya, perang dunia 3 itu nantinya akan dipicu dengan perebutan energi, teman ya. Makanya banyak para analis dunia, teman ya, menyatakan bahwa negara adidaya berikutnya itu negara yang memiliki banyak sumber daya energi, teman. Dan untuk saat ini negara yang paling banyak memiliki sumber daya energi yaitu ya Rusia itu, teman. Dan di sini, teman ya, menurut Robert Kiyosaki katanya setiap orang idiot itu tahu nih bahwa peradaban itu berjalan dengan energi ya. Katanya tindakan pertama pada tahun 2020 ya, Joe Biden tuh memotong Keystone XL pipeline, teman ya. Harga minyak itu langsung melonjak jadi $130, teman ya, per barel. Dan inflasi itu naik ya, kelas miskin dan menengah dihancurkan ya dengan oleh inflasi, katanya, teman ya. Nah, makanya pada hari Minggu kemarin, teman ya, Robert Kiyosaki itu mengulangi rekomendasinya kepada investor ya untuk membeli uang nyata ya seperti emas, perak, dan Bitcoin. Dan ini sudah Didi sampaikan di video Didi sebelumnya, cuy ya. Ya, mudah-mudahan sih Didi berharapnya, temen ya, nggak ada perang dunia 3, temen ya. Karena perang dunia 3 itu sudah pasti bisa menghancurkan ekonomi seluruh dunia. Dan itu tentunya yang ditakutkan banyak orang, bahkan investor saat ini, cuy ya. Yang mudah-mudahan jangan terjadi lah, temen ya. Kenapa Robert Kiyosaki itu membahas mengenai peringatan tentang perang dunia 3, teman ya? Karena menurut kacamata Robert Kiyosaki, teman ya, di histori-histori sebelumnya ya, di perang-perang dunia sebelumnya ya, perang itu diakibatkan karena memang perebutan energi. Nah, kali ini memang kalau kita lihat, teman ya, seperti Rusia dan Uni Eropa aja sudah mulai bentrok, teman ya, mengenai energi ya. Mungkin Robert Kiyosaki itu memandang hal ini, teman ya, menjadi sebuah salah satu peringatan nih mengenai tentang perang dunia 3, teman. Tapi Didi berharapnya sih mudah-mudahan saat ini itu tidak ada perang-perangan lagi lah, teman ya. Dan Didi berharap juga semoga ekonomi global, teman ya, cepat segera membaik ya, sehingga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan saham serta market cryptocurrency, teman. Amin. So, jadi itu tadi, teman ya, updatean dan news mengenai Indo Crypto atau Bitcoin ya, teman ya. Dan Didi tadi juga sudah menjelaskan apa sih penyebabnya harga Bitcoin kemarin tuh naik turun, teman ya, hingga ke level 18 dan saat ini naik lagi ke 19.000 US dollar, dikarenakan karena inflasi Amerika itu saat ini menjadi 8,2%, teman ya, dan hasil CPI atau Customer Price Index mengalami penurunan, teman. Oke. So, bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Namun tetap di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe, teman. Karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.